Silakan untuk Mempoli closing statement-nya. Closing nih. Share Teo mana ya? Dengan izin yang mulia dan juga para juri terhormat ya. Dan juga kepada rekan penasihat hukum public defenders. Jadi hadirin yang terhormat, izin saya untuk memberikan closing statement untuk kasus ini. Bisa closing statement nggak sih saya? Mohon Nggak boleh. dari terdakwa untuk kondusif sebentar ya. Nggak boleh. Diwakilkan kami. Keadilan bukanlah sekadar kata, melainkan satu kewajiban. Dalam perkara ini, ya kan, rakyat negara bagian San Andreas menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengguncang sendi ketertiban negara. Pertama, unsur terorisme ataupun domestic terrorism terpenuhi. Undang-undang jelas menyatakan setiap tindakan terorisme yang dilakukan dengan maksud menakut-nakuti penduduk sivil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau mengubah tindakan pemerintah melalui penghancuran massal, pembunuhan, atau penculikan adalah satu kejahatan berat yang telah pun diatur di bawah Section 4.14. Dari kita, yaitu sebagai prosekutor, fakta membuktikan bahwa Asisten Komisaris Monique Kill dan juga Rookie Officer Justin Robert ditahan, dipasangkan alat peledak, dan juga dipaksa untuk memberi perintah penarikan mundur aparat. Ini bukan satu bentuk negosiasi, melainkan satu pemaksaan otoritas negara dengan satu ancaman maut. Fakta yang kedua, markas polisi Mission Row ataupun MRPD, ya kan, dibakar dan dihancurkan. Bukti foto, video, dan body cam telah pun dicantum di bawah prosecution statement of case dan memperlihatkan kerusakan masif yang telah pun disengaja oleh terdakwa-terdakwa. Yang ketiga, fakta yang ketiga, pernyataan langsung terdakwa Zanagi Maji terekam dalam log, mengancam bahwa this is only episode 1. Itu bukan kata-kata orang yang mencari damai, menurut daripada naratif pihak public defender, melainkan satu deklarasi perang yang berkelanjutan. Bantai-bantai Merijan di sini ya. Pasal 4.10 pula mengatur, siapapun yang mendorong, mempromosikan atau menghasut kerusuhan bertanggung jawab untuk pidana. Bukti media sosial memperlihatkan propaganda anti polisi yang sistematis dari Zanagi Tenji, Peleng hingga Zanagi Maji sendiri dengan teriakan brutality police. Video-video palsu yang disebarkan lengkap dengan seragam polisi turuan dirancang untuk menipu masyarakat, memancing kebencian, memicu amarah massa. Hasilnya nyata, kerusuhan yang massal, ketakutan publik, serta bentrokan bersenjata di seluruh negeri bagian San Andreas. Pihak pembela ataupun pihak dari public defender berusaha menutupi fakta dengan dalih reaksi atas kekerasan polisi atau aksi simbolis. Namun, hukum pidana tidak mengenal justifikasi untuk menculik pejabat negara dengan bom, membakar markas polisi atau mengancam serangan lanjutan. Klaim bahawa bom hanyalah palsu tidak menghapus fakta bahawa korban diikat dengan alat yang didesain terlihat mematikan. Itu tetap terorisme secara psikologis yang sah dihukum. Dalih bahawa tidak ada korban sipil pula hanya kebetulan, bukan satu bukti niat baik. Yang mulia, niat jahat iaitu mensria terlihat jelas dari ancaman eksekusi perencanaan dan koordinasi dari terdakwa-terdakwa ini. Bagi peran masing-masing terdakwa adalah seperti berikut. Untuk Zanagi Maji, yaitu selaku otak dan pemimpin operasi, dia yang memerintahkan, dia yang mengancam dan menyatakan kepemimpinan dalam aksi teror. Yang kedua, terdakwa atas nama Al McLaughlin sebagai co-mastermind, mengeluarkan ancaman langsung akan membunuh detektif. Dan atas nama terdakwa Peleng, pion propaganda dan penggerak massa di medsos. Dan terakhir, atas nama Tyler Durden alias Ganiki, bukan hanya mediator seperti naratif yang telah dibangkitkan oleh public defender ataupun seperti klaim sebagai pembela, melainkan bagian dari terdakwa-terdakwa yang hadir dalam negosiasi bersenjata dan tertangkap bersama mereka. Tidak ada bukti yang mereka orchestrate atau membuat propaganda. Malah tindakan tadi, Inspektur Corporate membicarakan tentang 14 Amendments. Semua orang itu sama di mata hukum dan selamat dalam sama ratanya. Apakah mereka kekecewaan itu gertakan kosong? Hanya gertakan kosong? Atau sama dengan terorisme? Mari kita tanya yang terluka.
Siapa yang terluka? Ada yang terbunuh? Tidak sama sekali. Tidak ada kebuktian itu berlaku yang dibawa oleh mereka. Tidak ada korban sipil, tidak ada nyawa yang hilang, tidak ada bukti langsung. Mereka ingin melukakan warga. Kalau benar mereka ingin menciptakan ketakutan, justru itu tentang MRPD juga tidak disajikan langsung kebuktian pembakarannya. Bahkan mereka justru itu memastikan gedung itu dikosongkan, tiada sivilian. Kalau mereka benar ingin membunuh, kenapa gedung MRPD itu kosong? Apakah itu suara seorang teroris atau suara seorang manusia yang takut, yang inginkan keadilan tentang brutality yang mereka yang masih berusaha untuk melindungi nyawa orang lain? Semua ini tidak lahir dari ambisi politik, tidak lahir dari kebencian kepada negara. Semua ini lahir dari perasaan kecewa dan sakit. Berbulan-bulan komunitas mereka dipukul, berbulan-bulan komunitas mereka ditabrak, ditembak meskipun bersenjata. Ini bukan cerita di koran, ini bukan dongeng, ini tidak ada luka nyata yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Kalau dibicarakan oleh jaksa, di mana kebuktiannya? Mereka sendiri juga tidak bisa membuktikan bahwa terjadinya kerusuhan. Pada suatu titik, pada tanggal 24, cukup. Mereka bilang cukup. Cukup dengan terorisme, cukup dengan kesakitan yang dirasakan oleh warga dari polisi. Kalian mendengarkan sebentar tadi Inspektor Korporat meletakkan siaga 1, tapi yang menyerahkan diri dan tidak memegang siapapun itu Muka-muka adalah mereka. Bukanlah daripada polis. orang hukum asli anjing. Jika polis tidak melindungi mereka, maka mereka merasakan mereka harus melindungi teman-teman mereka. Sepanjang sidang ini, kami mengajukan motion untuk bukti, motion untuk bertolak. Namun, kita menghargai dengan penolakan tersebut. Tetapi, tanpa ada alasan di depan kalian para juri, ingat, hukum mengajarkan justice must not only be done, it must also be seen. Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tapi juga harus terlihat ditegakkan. Apakah hari ini Anda melihat keadilan itu? Para anggota juri yang terhormat, Anda adalah benteng terakhir, adalah suara terakhir. Kita tidak akan menghukum orang tanpa bukti. Mulakan dengan hormat, pihak pembela mengajukan respon seperti ini. Penuntut gagal membuktikan niat dari pasal yang ada, iaitu pasal 4.14. Temannya sakit maupun sivilian, kebebasan berekspresi, Konstitusi nombor 1, ungkapan pengling di media sosial, meskipun keras, tetapi harus ingat, tetap pelindungan kebebasan berekspresi. Kelibatan militer dan penangkapan, mereka itu hanya mempertahankan diri. Tapi yang menjadi korban bukankah sivilian dengan kehadiran militer tersebut. Bahkan lucunya ini, Al McLaughlin hanya datang kerana dia ditangkap bersama Feiling dan Maji. Tidak ada kebuktian pelibatan Al McLaughlin itu apa. Tidak dinyatakan juga dengan kebuktian kenapa Al McLaughlin ini datang. Sebentar tadi kalian mendengar jaksa tuntut berbicara. Mereka semua itu terlibat dalam terorisme. Namun, apakah itu emang berlaku? Sedangkan semua orang itu harus bertanggung jawab dengan kesalahan mereka sendiri. Mari kita kembali kepada kebenaran sederhana. Tidak ada bukti fisik bom, tidak ada korban sivil. Semua ini bermula kerana luka yang mendalam akibat polis brutality. Dan bukti tentang polis brutality telah dibicarakan oleh Inspektor Korat, Sir Vincent. Mereka hanya ingin melindungkan teman keluarga.
Ini adalah kemanusiaan. Ini memang Dan sidang saya seminggu percaya putus di hati nurani Anda tahu jawabannya. close TTM yakin Dan Alias Ganiki menyampaikan beberapa pokok penting yang telah terungkap dari rangkaian persidangan selama 2 hari ini berdasarkan keterangan saksi, bukti yang dihadirkan, serta fakta-fakta yang dapat kita lihat dan dengarkan bersama. Pertama, kata bertanggung jawab yang disampaikan klien kami sama sekali tidak berkaitan dengan tuduhan terorisme maupun penghasutan kerusuhan. Maksud dari ungkapan itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai moral obligation sebagai seorang teman dari Zanagi Maji dan kawan-kawan. Ia hanya ingin mengakhiri status siaga 1 yang telah berlarut-larut dan menyebabkan collateral damage terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Penuntut tidak mampu membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada klien kami. Bukti log 004 yang mereka ajukan jelas tidak valid, Yang Mulia. Hanya sebuah foto orang-orang berdiri di depan restoran Rockwood yang secara keliru ditafsirkan sebagai ajakan pemberontakan. Fakta di persidangan ini membuktikan bahwa tuduhan tersebut hanyalah asumsi liar tanpa dasar hukum yang hak dan kuat. Yang ketiga, Yang Mulia, dari kesaksian Officer Charlie Clifton yang saya dengarkan bersama dan kita dengarkan bersama-sama pada tanggal 29 September di malam hari, jelas bahwa Tyler Durden tidak membawa ataupun menggunakan senjata api pada saat negosiasi. Kesaksian itu juga menegaskan bahwa klien kami bersikap kooperatif dan satu-satunya keinginan dari klien kami adalah memastikan agar Maji dan teman-temannya tidak terluka serta tidak ada dampak yang lebih terhadap sivilian-sivilian lain. Hal ini dikuatkan oleh saksi Rance Walker selaku pegawai DOJ yang menjelaskan bahwa komunikasi Tyler Durden tersampaikan langsung hingga ke Kementerian Pertahanan. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya klien kami justru dilakukan melalui jalur resmi yang sah. Poin keempat yang saya tangkap dari pernyataan yang disampaikan oleh detektif mengakui dia yang melakukan untuk menelepon saudara Maji. Faktanya yang kita dapat bersama-sama dari pernyataan filing, David Reed hanya melakukan pressure ataupun ancaman yang tidak berdasar, tidak ada korelasi yang ditemukan antara log 3 dan log 4, Yang Mulia. Ironisnya, kekhawatiran kami justru terbukti aparat bertindak sewenang-wenang dengan terbuktinya saudara Akai yang saksi kami yang tidak dapat hadir hari ini ditembak secara tidak dalam kondisi tidak berdaya, diborgor dan tidak memberikan ancaman apapun baik secara verbal maupun tindakan. Para juri yang terhormat dan hadirin yang terhormat, ini kiasan terakhir dari saya. Jika atau hari ini negosiasi ini tidak terjadi dan tidak terinisiasi oleh saudara atau klien kami yang bernama, mungkin saat ini detik ini. Baik, Yang Mulia, izinkan saya melanjutkan dan para juri. Jadi jadi yang ingin kami sampaikan bahwa jika tidak ada niat baik dari klien kami ataupun kekhawatiran dari klien kami yang bertujuan untuk melakukan negosiasi dan menjadi mediator, kita tidak akan bisa melaksanakan dan hadir pada sidang hari ini serta merasakan keadaan kota yang nyaman dan tentram pada saat ini. Lalu yang terakhir, saya ingin mengingatkan pernyataan dari prosekutor yaitu saudari Poliana yang pada saat opening statement dia menyampaikan bahwa hukum harus menerima fakta, dan faktanya hari ini, Yang Mulia, para juri serta seluruh yang hadir pada sidang ini, kita dapat melihat bahwa dengan jelas bahwa bukti yang dibawa ke hadapan pengadilan tidak cukup kuat untuk menghukum klien kami, Tyler Durden alias Gani. Klien kami hanyalah seorang warga sipil biasa yang menjalankan tanggung jawab moralnya untuk memfasilitasi pertemuan antara temannya, Maji, dengan pihak MRPD demi mencari jalan damai. Yang menjalankan tanggung jawab moralnya untuk memfasilitasi pertemuan antara temannya, Maji, dengan pihak MRPD demi mencari jalan damai. Dan juga dia dalam hatinya hanya ingin kita merasakan damai seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, Yang Mulia dan para juri yang saya hormati, fakta-fakta persidangan ini telah menunjukkan bahwa klien kami bukanlah seorang teroris, bukan pula penghasut kerusuhan seperti yang disampaikan oleh penuntut umum. Ia adalah seorang mediator, seorang warga sipil yang berusaha menurunkan eskalasi, melindungi keselamatan teman-temannya, melindungi keselamatan warga, dan mencari penyelesaian dengan cara yang damai. Dengan segala kerendahan hati kami mohon agar pengadilan ini menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, membebaskan saudara Tyler Durden dari seluruh dakwaan, dan mengembalikan kehormatannya
serta hak-haknya sebagai warga negara. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement dari kedua belah pihak. Untuk para terdakwa dimohon tetap di ruangan ini, tidak perlu masuk ke dalam sel. Dan untuk juri boleh masuk ke dalam chamber untuk melakukan voting atas persidangan hari ini. Sidang kita tunda selama 3 menit. Dengarkan keputusan dari Dewan Juri terlebih dahulu, baru nanti keputusan dari hakim. Silakan dari perwakilan Dewan Juri untuk berbicara. Di tempat situ nggak, di tempat bangku Bapak nggak apa-apa, Pak. Oke, baik semuanya, perkenalkan nama saya Topik Tengurta, umur saya 35 tahun. Saya sebagai perwakilan ketua dari para dewan juri. Oke, baik. Terdakwa atas nama Zanagi Maji, Peleng Corleone, Al McLaughlin, dan Tyler Durden. Kami dari dewan juri menyatakan tidak bersalah. Baik, terima kasih dari suara dari Dewan Juri. Mohon tenang sejenak. Hadirin sekalian, setelah mendengarkan pernyataan pembuka dari jaksa persekutor dan public defense dan mendengarkan para saksi yang ada, meninjau seluruh barang bukti yang diajukan serta mempertimbangkan keputusan akhir yang ditetapkan oleh Dewan Juri, pengadilan siap untuk membacakan putusan akhir. Dewan Juri telah mencapai keputusannya dan meskipun terdapat perbedaan antara penilaian pengadilan dan hasil pertimbangan juri, pengadilan tetap menghormati proses hukum yang telah berlangsung. Oleh karena itu, pengadilan dengan resmi menetapkan hasil akhir sebagai berikut. Terdakwa atas nama Peleng Corleone dinyatakan bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 200 bulan dan denda sebesar $250.000. Terdakwa Al McLaughlin dinyatakan bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 200 bulan dan denda sebesar $250.000. Dan terdakwa atas nama Zanagi Maji dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 400 bulan serta denda $1 juta. Dan terdakwa sementara itu, terdakwa atas nama Tyler Durden, Dewan Juri telah menetapkan putusan tidak bersalah. Maka Tyler Durden dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuntutannya. Dengan demikian, persidangan People of San Andreas 2025-0008 secara resmi selesai dan sidang ditutup.